Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Pembimbing mata kuliah Geografi Politik. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yananda Yulia Putri, Nur Kofifa, dan Ihsan Al-Kadri akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai materi posisi silang. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ihsan Al-Kadri. Kepada Saudari Ihsan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berubah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lokasi astronomis. Lokasi astronomis adalah lokasi berdasarkan garis lintang dan bujur. Lokasi ini erat hubungannya dengan pembagian wilayah di bumi, baik berdasarkan waktu, daerah, waktu maupun iklim. Lokasi berdasarkan garis lintang mempunyai arti penting. Lebih penting karena lokasi ini akan menempatkan suatu negara pada daerah-daerah iklim di dunia yang akan paling sangat penting artinya bagi kehidupan satu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Fleetwood bahwa kondisi iklim memiliki arti penting bagi aktivitas suatu negara dalam membentuk struktur dan perilaku politiknya. Di sini ada dua pengaruh langsung terhadap kehidupan manusia, yaitu pengaruh aktivitas dan vitalitas penduduk. Pengaruh terhadap kemungkinan yang keduanya adalah pengaruh terhadap kemungkinan potensi pertanian, peternakan, dan sumber daya produk lain, serta pengaruhnya terhadap perkembangan jaringan lalu lintas. Dewasa ini kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa semua negara besar dan kuat terletak di daerah iklim yang sangat sedang, yaitu di belahan bumi utara. Bahkan daerah-daerah tersebut merupakan sumber biji besi dan batu bara yang mempunyai arti strategis bagi perkembangan industrinya di negara yang bersangkutan. Sedangkan di negara tropis yang pada umumnya daerah yang kurang beruntung dan terbelakang. Jadi, jelasnya bahwa lokasi astronomis tersebut menentukan struktur ekonomi suatu negara pada bagian giliran yang berpengaruh pula terhadap kehidupan politiknya. Bukti lainnya bahwa iklim berpengaruh terhadap kehidupan politik. Terjadi pula di negara Indonesia yang terletak di daerah beriklim tropik. Mulanya menjadikan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Temperatur udara yang ekstrim, tanah yang subur, dan penyiaran matahari yang penuh sepanjang waktu. Lain sebagainya dimanfaatkan penduduk sebagai bertani. Dengan kondisi lahan yang subur, maka 80% penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, kebijakan politik pangan Indonesia tidak akan jauh dari sistem budaya pertanian. Berikutnya adalah lokasi maritim dan lokasi kontinental. Lokasi maritim adalah suatu posisi suatu negara terhadap lautan dan daratan benua. Kedua lokasi ini memiliki arti penting karena dapat mempengaruhi dan menentukan sebagian aktivitas ekonomis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yananda Yulia Putri. Kepada Saudari Yananda Yulia Putri, dipersilahkan. Baiklah, pada bagian ini kita mengenal negara-negara dengan berbagai lokasi yang berbeda. Yang pertama,
one sea location, yaitu negara-negara yang salah satu bagian dari batas wilayahnya merupakan batas laut. Yang kedua, two sea location, yaitu negara yang memiliki bagian dari wilayah berbatas dengan dua lautan. Selanjutnya, three sea location, yaitu negara yang tiga bagian batas wilayahnya merupakan batas laut, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Turki. Selanjutnya, multi-sea dan insular location, yaitu negara yang banyak batas lautnya. Selanjutnya, negara sea or continental location, yaitu negara-negara yang tidak mempunyai batas laut. Lokasi maritim memiliki beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan lokasi kontinental. Di antaranya, sedikit sekali kemungkinan timbulnya sengketa-sengketa perbatasan dan lebih banyak memiliki SDA darat maupun laut. Indonesia sebagai salah satu negara maritim pernah juga mengalami masa-masa kejayaannya ketika Indonesia masih berdiri di kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 dan Majapahit pada abad ke-15. Materi selanjutnya yaitu tentang lokasi visinal. Lokasi visinal adalah lokasi yang berdasarkan posisi lingkungan atau lokasi suatu negara dalam hubungan negara tetangga sekitarnya berbatasan langsung. Lokasi visinal menjadi hal penting dilihat dari segi perkembangan politik dan keamanan serta pertahanan. Makin banyak suatu negara berbatasan dengan negara lain, maka semakin banyak kompleks masalah lokasi visinal yang dihadapi. Lokasi visinal akan memberikan berbagai keuntungan kepada negara-negara bertetangga atau berbatasan pada saat rukun dan damai. Sebaliknya, jika terjadi persengketaan, maka akan timbul berbagai masalah seperti persengketaan batas, inferensi, dan invasi. Contohnya, permasalahan seperti persengketaan adalah sengketa Arab dengan Israel, Republik Rakyat Cina dengan Rusia, Republik Rakyat Cina dengan India, masalah Thailand dengan Kamboja, dan Laos. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nur lagi, Nur. Baik, materi selanjutnya D. Lokasi strategis, lokasi sentral, dan lokasi periferal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lokasi strategis adalah lokasi wilayah suatu negara, baik sebagian atau seluruhnya, yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan strategis, baik secara militer maupun ekonomi. Yang termasuk lokasi strategis ialah, yaitu yang pertama, selat yang sempit, terusan-terusan, dan pulau. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sentral dan periferal adalah lokasi suatu negara dipandang dari pusat. Mohon maaf, San. Sinar Khofifah keluar. Apa lanjut saya Beko? Tidak ada. Tetap saya Beko. Oke. Lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sentral dan periferal adalah lokasi suatu negara yang dipandang dari pusat kekuatan ekonomi dunia sehingga sifatnya sangat relatif. Wilayah Indonesia terletak di tengah-tengah
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia terletak di daerah yang sentral. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan. Edit. Baik, materi selanjutnya D. Lokasi strategis, lokasi sentral, dan lokasi periferal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lokasi strategis adalah lokasi wilayah suatu negara, baik sebagian atau seluruhnya, yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan strategis, baik secara militer maupun ekonomi. Yang termasuk lokasi strategis ialah, yaitu yang pertama, selat yang sempit, terusan-terusan, dan pulau. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sentral dan periferal adalah lokasi suatu negara dipandang dari pusat. Lokasi sentral dan periferal adalah lokasi suatu negara yang dipandang dari pusat kegiatan politik dan ekonomi dunia, sehingga sifatnya sangat relatif. Wilayah Indonesia terletak di tengah-tengah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia terletak di daerah yang sentral. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.